Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ke-9 series Introduction to Programming. Nah, pada bagian ini kita akan berkenalan dengan salah satu tipe data collection lagi pada Python, yaitu tipe dataset. Di sini kita akan coba bahas mengenai operasi dasar pada set. Kita bahas juga mengenai built-in set function dan method yang sering digunakan. Dan kita bahas juga mengenai operasi matematika pada set. Oke. Set ini adalah salah satu tipe data koleksi pada Python yang digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Set merupakan koleksi yang tidak terurut dan tidak memiliki elemen duplikat. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa salah satu keunikan set dari tipe data collection pada Python yang lain itu adalah set itu tidak memiliki duplikat elemen. Jadi artinya setiap elemen pada set itu bersifat unik ya. Karena set tidak terurut, elemen-elemen dalam set itu tidak memiliki indeks. Nah, ini karakteristik dari set. Yang pertama itu adalah unordered. Elemen-elemen dalam set itu tidak memiliki urutan. Ini berarti setiap kita mengakses ya atau menampilkan ya, melakukan print elemen pada set itu bisa jadi urutannya nanti berbeda-beda. Kemudian itu sifat yang kedua itu unindexed. Tidak ada indeks yang ditetapkan untuk elemen dalam set, sehingga kita itu tidak dapat mengakses item dalam set menggunakan indeks. Jadi untuk mengakses setiap item, teman-teman nanti bisa menggunakan looping ya biasanya ya. Lalu berikutnya itu no duplicate element. Nah, ini salah satu pembedanya. Jadi set itu tidak mengizinkan duplikat elemen. Jika kita mencoba menambahkan elemen yang sudah ada, elemen tersebut tidak akan ditambahkan lagi. Jadi jumlahnya tidak akan bertambah gitu ya. Lalu adalah unchangeable. Nah, item pada set itu bersifat unchangeable, tetapi kita dapat melakukan operasi remove dan add item pada set. Maksudnya gimana? Misalkan gini ya, kita punya set isinya 1, 3, sama 5 gitu ya. Kalau misalkan ini adalah suatu list, kita kan bisa mengubah elemen pada list ya. Misalkan si 3-nya mau kita ganti jadi 2, anggap ini misalkan A gitu ya variabelnya. Pada list itu kita bisa melakukan seperti ini, kita akses indeksnya gitu ya, si 3 ini A1, nah langsung aja kita assign jadi 2 gitu ya. Pada collection lain itu bisa dilakukan, tetapi kalau pada tuple itu kita tidak bisa melakukan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau, let's say kita ubah ya, kan ini 135 gitu ya, 3-nya mau kita ganti jadi 2, kita itu biasanya remove dulu si elemen 3-nya gitu ya, remove, abis itu baru kita add lagi si elemen 2-nya. Jadi nanti hasilnya 1, 2, sama 5 setnya. Begitu. Nah, ini salah satu contoh set pada Python ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Diawali dari kurung kurawal. Elemen pada set itu tidak terikat pada satu tipe data aja. Bisa bebas. Yang penting dia bersifat unik ya value-nya. Set itu sering digunakan untuk berbagai tujuan dalam pemrograman, termasuk menghapus elemen duplikat dari list, mencari elemen unik dalam koleksi data. Nah, ini salah satu use case yang biasanya cukup sering digunakan ya. Kalau misalkan biasanya ada soal-soal tipe data gitu ya, ada suatu list atau suatu collection, kita butuh elemen unik, itu biasanya kita bisa melakukan for loop di listnya, dan kita bikin set baru, kita pindahkan datanya ke set ya untuk menyaring elemen unik gitu ya dari collection ini. Kemudian di sini ada melakukan operasi himpunan matematika. Sebenarnya konsep set pada Python itu diambil dari konsep himpunan pada matematika. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan kubahas lebih lanjut lagi terkait ini. Kemudian dipakai juga untuk implementasi filter. Nah, ini operasi dasar pada set. Di sini nanti kita coba belajar untuk create atau initialize set seperti apa. Kita akses elemen pada set dan kita cek juga ya, misalkan suatu elemen itu terdapat pada set atau tidak. Kita coba pindah ke code-nya aja di sini. Ini kayaknya agak kecil ya. Coba aku zoom. Oke. Segini lah ya. Nah, untuk
kita membuat suatu set itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita membuat set kosong, yang kedua itu kita coba membuat set langsung diisi dengan beberapa elemen. Yang ketiga, kita bisa membuat set dari suatu tipe data collection yang lain gitu ya. Misalkan contohnya di sini adalah list. Yang keempat itu kita bisa juga membuat set dari string gitu ya. Nah, kalau kita bikin set dari string, itu setiap elemen pada string itu, setiap karakter ya pada string itu akan menjadi elemen pada set ya. Contohnya seperti, nanti kita contohin per karakter ya. Misalkan ini kita buat dari list ya, misalnya kita bikin angkanya ada yang sama gitu ya, ada 2, ada 3, ada 1 gitu ya. Di sini kita coba print aja mungkin hasilnya biar teman-teman bisa lihat juga ya bentuk set kosong seperti apa dan konversi dari stringnya menjadi seperti apa. Kita coba run. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau set kosong ya dia hanya menampilkan seperti ini. Ini kalau dengan value awal, lalu ini dengan list ya. Di sini ada beberapa elemen yang sama pada list. Kalau teman-teman perhatiin di bawah sini, itu elemen yang sama cuma ditulis satu kali gitu ya, nggak 2 kali gitu. Terus ini dari string. Dari string dia mengambil unique karakter. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba akses ya elemen pada set menggunakan loop. Untuk akses elemennya teman-teman cukup create satu iterator variabel ya. Di sini aku pakai elemen in mySet2 dan kita bisa print gitu ya sesuai yang kita inginkan. Misalkan di sini aku pengen print elemen yang nilainya kurang dari 4 ya. Kita coba cek. Kita coba run. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Dia hanya print elemen yang kurang dari 4 ya nilainya. Lalu berikutnya kita bisa juga melakukan cek apakah suatu value itu terdapat dalam set atau tidak. Di sini kita bisa pakai keyword yang namanya in. Jadi kita tes aja langsung value-nya apa. Nanti dia akan mengembalikan true atau false ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini mySet2 itu isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita masukin 2 di situ harusnya ini hasilnya true. Dan kalau kita masukin 14 itu harusnya hasilnya false ya. Karena 14 itu nggak ada di set yang ini. Kita coba running. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Oke, mungkin itu sekilas gambaran terkait bagaimana operasi dasar pada set. Kita tadi udah tahu ya, ternyata untuk nge-create atau initialize site ini ada beberapa cara. Dan kita tahu juga untuk mengakses elemen pada set itu biasanya harus menggunakan loop karena tidak ada indeksnya. Lalu kita bisa cek juga apakah suatu value atau elemen itu terdapat pada set atau enggak. Nah, berikutnya ini ada beberapa function dan metode yang biasanya cukup sering digunakan pada set. Yang pertama itu ada untuk menambahkan elemen pada set itu biasanya ada 2 cara, bisa menggunakan add atau update. Lalu berikutnya ini untuk menghapus elemen dari set itu bisa beberapa cara juga, bisa remove, discard, pop, sama clear. Lalu ada function len, ini untuk mengembalikan jumlah elemen pada set. Dan yang terakhir ini adalah mathematical operation pada set ya. Mungkin ini nanti akan kita bahas terpisah. Kita fokus ke 3 ini dulu aja. Nah, di sini kita coba ya. Oke. Kita coba untuk tambah elemen pada set ya. Kita create set baru di sini yang isinya 1, 2, 3. Kita cek juga jumlah elemen pada setnya berapa menggunakan function len. Terus di sini untuk menambahkan elemen pada set kita menggunakan add dan menggunakan update. Nah,
Kalau teman-teman perhatiin di sini aku coba tambahin elemen yang baru ke dalam set menggunakan add. Kemudian di sini aku coba tambahin elemen yang sudah ada pada set ya. Jadi si 3 ini udah ada, kita tambahin gitu ya. Jadi apa hasilnya? Lalu di update itu bedanya add sama update itu apa sih? Kalau add itu untuk menambahkan value baru pada set gitu ya, elemen baru. Sedangkan kalau update itu biasanya elemen baru yang akan ditambahkan itu berupa collection gitu ya, atau iterable pada Python. Jadi di sini kita bisa berupa list, bisa berupa tuple bebas gitu ya. Nanti elemen yang ada di listnya akan langsung ketambah semua ke setnya. Jadi seperti itu. Atau bisa juga berupa set juga sebenarnya kita update. Nah, di sini coba kita run aja code-nya. Oke. Jadi set awalnya itu nilainya seperti ini dan jumlah elemennya dari line ini adalah 3. Setelah kita menambahkan elemen keempat itu dia jadi 1, 2, 3, 4 dan setelah kita tambahkan elemen ketiga itu hasilnya tetap ya setnya ya, nggak nambah 3 lagi. Lalu setelah kita menggunakan update ya, kita tambahkan list yang isinya 789, nanti elemennya menjadi seperti ini. Jadi kurang lebih si set itu berubah terakhir menjadi seperti ini ya, 789. Kemudian di sini ini coba kita komen dulu aja. Kita coba hapus elemen ya dari set menggunakan function remove ya. Untuk hapus elemen itu sebenarnya ada beberapa cara juga. Di sini ada remove, ada discard, ada pop dan ada clear ya. Coba kita ini dulu aja. Nah, remove itu dia akan menghapus elemen dari set dan dia akan memunculkan error jika seandainya elemen itu tidak ada. Nah, selain dia menghapus elemen, setahuku dia juga mengembalikan ya elemen yang dihapus gitu ya. Jadi kita bisa assign variabel ke myset.remove ini gitu. Kemudian kalau discard itu dia bedanya tidak akan memunculkan error ya jika elemen tidak ada. Jadi programnya bisa lanjut. Kalau pop ini dia untuk menghapus elemen secara acak ya, menggunakan dari set. Biasanya kalau kita ingin proses elemen satu-satu, kita bisa pop juga. Nah, setelah dia menghapus dari set, dia bisa mengembalikan elemen yang dihapus juga gitu ya. Bisa kita assign ke variabel baru. Lalu ada clear. Clear ini untuk menghapus semua elemen dari set gitu ya. Jadi myset.clear. Jadi setelah di clear harusnya nanti setnya akan menjadi set yang kosong gitu ya. Coba kita print hasilnya. Nah, ini dia kalau teman-teman perhatiin. Pertama kita hapus dulu si 2 jadi 1, 3. Kemudian kita coba hapus elemen yang nggak ada di set gitu ya, si 5. Dan dia tidak memunculkan error apa-apa gitu ya kalau menggunakan si discard. Kalau let's say ini kita ganti remove, ini harusnya jadi error. Nanti ya kita run habis ini. Terus elemen yang dihapus itu menggunakan pop ya. Itu nanti dia ketampil elemen random. Kebetulan di sini 1 yang dihapus. Kemudian kalau kita clear dia jadi habis elemennya ya. Jadi set kosong lagi dan jumlah elemen akhir setelah di clear itu jadi 0 gitu ya. Ini coba kita ganti ya jadi 5. Oke, kita dapat error. Namanya itu adalah key error ya. Jadi karena kita tidak bisa remove key yang tidak ada ya, yaitu 5 di sini. Coba kita balikin lagi. Oke. Jadi kurang lebih basic operation pada set seperti itu. Kita komen dulu aja. Nah, nextnya kita coba bahas mathematical operation pada set. Jadi sebenarnya konsep set pada Python itu diambil dari konsep himpunan ya pada matematika. Mungkin teman-teman kalau
dulu belajar di sekolah gitu ya, seingatku kelas 6 SD gitu ya, atau awal SMP itu teman-teman kenal dengan konsep set seperti ini ya. Jadi atau konsep himpunan ya. Ini ada Venn diagram yang menjelaskan operasi matematika pada set. Operasi yang pertama itu ada yang namanya union atau gabungan. Jadi A union B itu bisa dikatakan sebagai himpunan yang memuat semua value yang merupakan member dari A dan member dari B gitu ya. Jadi kalau gabungan itu dapetin semua value-nya. Kemudian yang kedua itu adalah intersection atau irisan. A irisan B itu dapat dikatakan himpunan yang memuat value yang terdapat pada A, jadi dia harus ada di A, dan yang terdapat pada B gitu ya. Kalau pakai diagram Venn kurang lebih seperti ini ilustrasinya, jadi dia merupakan anggota A dan dia merupakan anggota B juga. Kemudian ada difference. Difference itu kayak minus biasanya, A min B gitu ya. A difference B itu dapat dikatakan sebagai himpunan yang value-nya itu terdapat pada himpunan A, tetapi dia itu tidak terdapat pada himpunan B. Jadi hanya value yang terdapat pada himpunan si A saja, tetapi value member di A ini tidak boleh juga member dari B gitu ya. Itu artinya A difference B. Kalau B difference A itu berarti sebaliknya, berarti yang ininya aja gitu ya. Kalau B difference A, tengahnya juga enggak. Jadi semua member yang terdapat pada B yang bukan merupakan anggota dari A gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian ada symmetric difference. Nah, A symmetric difference dengan B itu bisa dikatakan sebagai semua member ya yang terdapat pada himpunan A dan B tetapi tidak terdapat pada keduanya gitu ya. Jadi bisa dibilang symmetric difference ini seperti komplement dari si intersection atau irisan. Sekali lagi ini tuh artinya adalah semua member pada A dan B yang tidak terdapat pada kedua himpunan gitu ya. Itu disebutnya symmetric difference gitu. Jadi hanya one of the sets but not both gitu ya, tidak keduanya. Nah, pada Python setiap operasi pada set ini itu ada metodenya masing-masing. Untuk union tuh kita seperti ini metodenya dan ini shortcutnya ya. Sebenarnya ini sama aja artinya, cuma kalau teman-teman mau tulisin jadi lebih singkat, kita bisa pakai si shortcut ya untuk perform mathematical operation ya gitu ya. Ini untuk intersection, ini untuk difference, dan ini untuk symmetric difference. Nah, kurang lebih konsep dasarnya seperti itu. Kita coba langsung praktekin aja ya di code-nya seperti apa. Coba kita clear dulu. Nah, ini dia code-nya, contoh code-nya. Di sini aku coba create ada dua set. Set A itu isinya 1, 2, 3, set B itu isinya 3, 4, 5. Dan kita perform semua operasi ya. Di sini ada gabungan, irisan, selisih, dan selisih simetris ya, symmetric difference. Kita coba print aja nanti hasilnya. Oke. Kalau kita coba bahas dulu di sini, gabungan itu kan dia menggabungkan semua value dari kedua himpunan ya, dari kedua set. Jadi ini harusnya kurang lebih outputnya semua anggota. Kalau irisan dia hanya mengambil member yang merupakan member A dan member B. Jadi dia harus terdapat di dua-duanya, yaitu harusnya nilainya 3. Kalau selisih atau difference itu dia mengambil kalau set A ya dikurang set B itu artinya tadi itu semua anggota yang terdapat pada himpunan A tetapi tidak terdapat pada himpunan B. Di sini kalau teman-teman perhatiin si 3 itu terdapat pada himpunan B ya. Jadi outputnya harusnya adalah 1 dan 2. Lalu di sini itu adalah semua elemen
yang bukan himpunan A dan bukan himpunan B. Berarti harusnya itu 1, 2, 4, dan 5. Nah, kurang lebih outputnya harusnya seperti ini ya. Kita coba print setnya masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, dan 1, 2, 4, 5. Kurang lebih seperti itu ya untuk operasi matematika pada set. Oke, mungkin sekian dari aku terkait konsep set pada Python. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalian boleh bantu aku dengan subscribe channel ini. Thank you semua dan semangat belajarnya.